Pengertian menurut para ahli. Menurut Gibson DKK, karir adalah rangkaian sikap dan perilaku yang berkaitan dengan pengalaman dan aktivitas kerja selama rentan waktu kehidupan seseorang dan rangkaian aktivitas kerja yang terus berkelanjutan. Dengan demikian, karir seorang individu melibatkan rangkaian pilihan dari berbagai macam kesempatan. Jika ditinjau dari sudut pandang organisasi, karir melibatkan proses di mana organisasi memperbaharui dirinya sendiri untuk menuju efektivitas karir yang merupakan batas di mana rangkaian dari sikap karir dan perilaku dapat memuaskan seorang individu. Menurut Soekardi mendefinisikan, bimbingan konseling karir adalah layanan bantuan yang diberikan kepada individu-individu untuk memilih, menyiapkan, menyesuaikan, dan menetapkan dirinya dalam pekerjaan yang sesuai serta memperoleh kebahagiaan daripadanya. Menurut Winkel pada tahun 2005, bimbingan karir adalah bimbingan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja. Dalam memilih lapangan kerja atau jabatan atau profesi tertentu, serta membekali diri supaya siap memangku jabatan itu, dan dalam menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan dari lapangan pekerjaan yang dimasuki. Bimbingan karir juga dapat dipakai sebagai sarana pemenuhan kebutuhan perkembangan peserta didik yang harus dilihat sebagai bagian integral dari program pendidikan yang diintegrasikan dalam setiap pengalaman belajar bidang studi. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Cynthia. Baik, menurut National Vocational Guidance Association atau NVGA pada tahun 1973, bimbingan karir diartikan sebagai proses membantu dalam memilih pekerjaan, mempersiapkan, memasuki, serta memperoleh kemajuan di dalamnya. Menurut Rohmanata Wijaya pada tahun 1990, bimbingan karir adalah suatu proses membantu seseorang untuk mengerti dan menerima gambaran tentang dirinya pribadi dan gambaran tentang dunia kerja atau di luar dirinya. Mempertemukan gambaran diri tersebut dan dunia kerja itu untuk pada akhirnya dapat memilih bidang pekerjaan, memasukinya, dan membina karir dalam bidang tersebut. Menurut Muhammad Surya pada tahun 1988, bimbingan karir merupakan salah satu jenis bimbingan yang berusaha membantu individu dalam memecahkan masalah karir, untuk memperoleh penyesuaian diri yang sebaik-baiknya antara kemampuan dan lingkungan hidupnya, memperoleh keberhasilan dan perwujudan diri dalam perjalanan hidupnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan konseling karir. Setiap perilaku mempunyai tujuan tertentu. Perilaku dalam hal ini yaitu layanan mengenai bimbingan karir. Dalam layanan bimbingan karir, yang harus ditekankan adalah bahwa para siswalah yang paling aktif dalam mengenai dirinya, memahami dan menemukan dirinya, memahami gambaran dunia kerja, dan para siswa itu sendiri yang akan memilih dan memutuskan pilihannya. Sedangkan para guru atau konselor hanya memberikan bantuan, pengarahan, dan bimbingan. Baik, saya Zahra Nur Safia akan melanjutkan materi dari yang sebelumnya. Proses konseling karir. Dalam proses konseling karir menggunakan pendekatan konseling karir, ringkas berfokus pada solusi ini. Maka ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Menurut Palmer tahun 2011, setidaknya ada 5 tahapan yang harus dilakukan dalam proses konseling. Yang pertama, membina hubungan baik dengan konseli, mulai mengidentifikasikan keluhan-keluhan. Yang ketiga, mengarahkan konseli untuk menetapkan tujuan yang hendak dicapai. Yang keempat, konseli diberikan kesempatan mengimplementasikan solusi yang telah ditentukan. Yang kelima, konseli melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap solusi yang telah diimplementasikan. Pendekatan yang digunakan dalam konseling ini merupakan integrasi dari pendekatan kognitif dan perilaku. Pendekatan kognitif beranggapan bahwa pemikiran manusia merupakan penyebab dasar dari munculnya permasalahan, dan setiap manusia pasti memiliki potensi untuk mengolah pemikirannya. Sedangkan pendekatan perilaku memiliki anggapan bahwa perubahan perilaku dapat terjadi dengan adanya prinsip-prinsip belajar yang sistematis. Selain itu juga proses konseling dilakukan dalam 3 langkah, yaitu langkah pertama, mengenali situasi, kedua, mengubah gambaran, ketiga, mengimplementasikan tindakan.
Langkah pertama untuk mengenali situasi dalam proses konseling adalah melakukan asesmen bakat dengan baterai tes yang dirancang khusus untuk mengetahui bakat dalam konsentrasi psikologi tertentu. Langkah kedua, konseli diminta untuk mengidentifikasikan permasalahan yang ada dalam lingkungannya yang menghambat, dan konselor membantu konseli untuk menemukan alternatif solusi. Langkah terakhir yaitu mengimplementasikan tindakan. Konseli diajak untuk mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan yang telah disusun sebelumnya. Konselor memfasilitasi untuk menyusun langkah-langkah strategi dan langkah-langkah operasional untuk menentukan dan mencapai tujuan dan studi karir. Terima kasih, saya lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Baik, selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu materi mengenai kematangan karir. Kematangan karir merupakan salah satu tema sentral dalam konsep perkembangan karir individu. Kematangan karir menyangkut berbagai dimensi kematangan psikologis yang lebih luas daripada sekedar pemilihan pekerjaan. Hal ini sejalan dengan pendapat Gribon dan Lohness dalam Supratono yang menjelaskan bahwa kematangan karir lebih luas daripada sekedar pemilihan pekerjaan karena kematangan karir ini melibatkan kemampuan individu baik dalam membuat keputusan maupun aktivitas perencanaan. Di slide selanjutnya, Super dalam Ilfriandra tahun 1997 halaman 56 mengklarifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan karir dibagi kepada beberapa kelompok, yaitu satu, faktor biososial. Nah, faktor biososial ini informasi yang lebih spesifik, perencanaan, penerimaan, tanggung jawab dalam perencanaan karir. Orientasi pilihan karir berhubungan dengan faktor biososial seperti umur dan kecerdasan. Yang kedua, ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan yaitu indeks kematangan karir individu berkolerasi positif dengan tingkat pekerjaan orang tua, kurikulum sekolah, stimulasi budaya, dan kohesivitas keluarga. Yang ketiga, ada faktor kepribadian, meliputi konsep diri, faktor fokus kendali, bakat khusus, nilai atau norma, dan tujuan hidup. Yang keempat, ada faktor vokasional. Faktor ini kematangan karir individu berkorelasi positif dengan aspirasi vokasional, tingkat kesesuaian aspirasi dengan ekspektasi karir. Yang terakhir ada faktor prestasi individu. Meliputi prestasi akademik, kebebasan, partisipasi dalam kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya ada model konseling karir. Model adalah cara yang dilakukan konselor untuk membantu memecahkan masalah atau persoalan yang dihadapi klien. Dalam masalah ini ada 3 model konseling. Yang pertama, directive counseling. Dipelopori oleh G. Williamson, model ini dilaksanakan oleh konselor dalam membantu klien. Di sini, konselor berperan aktif dalam mengambil inisiatif dalam proses konseling, sehingga klien hanya menerima apa yang dikemukakan oleh konselor. Maksudnya, konselor berperan penting dalam menentukan pekerjaan klien, tanpa meminta pendapat kepada klien, sehingga klien menerima apa yang diputuskan oleh konselor. Yang kedua, ada non-directive counseling. Model ini disebut pula client-centered counseling, yaitu memberikan suatu gambaran proses konseling yang menjadi pusatnya adalah klien, bukan konselor. Yang dimaksud di sini adalah klien berperan aktif dalam proses konseling dalam menentukan karir ke depannya. Konselor hanya memberikan gambaran dan mengarahkan pembicaraan klien, sehingga klien dapat menggali potensi yang ada pada dirinya dan bisa menentukan sendiri pekerjaan yang diinginkannya. Yang ketiga ada elective counseling. Model ini dicetuskan pertama kali oleh Robinson. Model ini gabungan antara directive counseling dan non-directive counseling, tergantung mana yang tepat dan dibutuhkan oleh klien. Teknik ini sering digunakan oleh konselor karena keberhasilan konselor untuk menjalankan tugas-tugasnya tidak hanya berpegang dalam satu model saja yang digunakan, melainkan dapat dipadukan dengan sifat masalah klien dengan situasi konseling itu sendiri. Jadi di sini adalah dalam menyelesaikan masalah konselor tidak hanya menggunakan satu model pendekatan, namun pendapat konselor dan klien juga berguna bagi pemutusan karir ke depannya.
Dalam mempelajari model konseling karir, maka penting bagi konselor untuk memahami terlebih dahulu model kepribadian setiap klien yang bertujuan untuk menentukan karir ke depan klien. Model-model konseling dalam konseling karir merupakan penerapan model konseling untuk membantu klien dalam membantu keputusan perencanaan karirnya. Proses konseling karir lebih dari sekadar proses rasional, menjodohkan antara penilaian individu dengan informasi dan okupasi dalam perencanaan karir. Sekian. Fungsi konseling karir umum berfungsi untuk memperkenalkan dunia pendidikan, dunia pekerjaan, membantu mengetahui minat dan kemampuan, membantu dalam mengambil keputusan, membantu menyesuaikan diri dan mengembangkan sikap. Di sekolah, membantu anak dalam merencanakan karir di masa yang akan mendatang agar karir yang dipilih sesuai dengan bakat dan minat dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Jika orang memperoleh karir yang tepat, maka hidupnya yang di masa yang akan datang akan bahagia. Dan menurut Muhammad Surya, fungsi konseling karir yaitu memperoleh penyesuaian diri yang sebaik-baiknya, diantaranya kemampuan dengan lingkungan hidupnya, memperoleh keberhasilan, dan perwujudan diri dalam perjalanan hidupnya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip bimbingan karir. Yang pertama yaitu bimbingan karir merupakan suatu proses berkelanjutan dalam seluruh perjalanan hidup seseorang dan tidak merupakan peristiwa yang terpilah satu sama lain. Dengan demikian, bimbingan karir merupakan sebagian rangkaian dari perjalanan hidup seseorang terkait aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan yang dijalaninya. Yang kedua yaitu bimbingan karir diperuntukkan bagi semua individu tanpa terkecuali. Tetapi di sini ada skala prioritasnya dengan mempertimbangkan berat atau ringannya masalah tersebut dan sepenting apa masalah tersebut untuk dipecahkan. Lalu yang ketiga ada bimbingan karir merupakan bantuan yang diberikan kepada individu yang sedang dalam proses berkembang. Nah, yang keempat yaitu bimbingan karir berdasarkan pada kemampuan individu untuk menentukan pilihannya. Nah, di sini seluruh individu memiliki hak untuk menentukan atau memutuskan pilihan karirnya masing-masing. Tetapi setelah itu kita harus bertanggung jawab dengan apa yang telah kita tentukan atau putuskan. Nah, yang terakhir ada pemilihan dan penyesuaian karir dimulai dengan pengetahuan tentang diri kita sendiri. Nah, maksud dari kalimat ini yaitu kita harus memahami, mengenali, mengetahui, dan menyadari apa sih yang kemampuan apa, potensi apa yang ada di dalam diri kita, dan minat apa yang ada di dalam diri kita itu. Dan setelah menentukan itu, kita dapat menentukan pilihan karir kita dengan baik. Ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik pengambilan keputusan karir. Menurut Peterson, Sampson, dan Ridden dari Sharp 2006 mengungkapkan karakteristik dari pengambilan keputusan karir yang baik dan dikenal dengan akronim CASVE, Cycle, yaitu Communication, Analysis, Synthesis, Valuing, dan Execution. Yang pertama yaitu Communication atau komunikasi. Proses komunikasi dimulai ketika individu mendapatkan input dalam diri mereka sendiri atau dari lingkungannya. Individu menyadari bahwa mereka perlu membuat keputusan karir melalui pikiran dan perasaan mereka sendiri atau disebut juga dengan internal, serta melalui peristiwa komunikasi dari orang lain dalam kehidupan mereka atau eksternal. Yang kedua yaitu analisis atau analisis. Proses analisis adalah ketika individu mencoba untuk mengumpulkan dan memahami semua informasi yang relevan terkait dengan pilihan mereka. Nah, individu memeriksa kembali nilai-nilai, minat, keterampilan, dan situasi keluarga. Yang ketiga yaitu sintesis atau disebut juga dengan sintesis. Individu melakukan kegiatan yang membantu mereka mempersempit pilihan mereka. Nah, pada proses ini, individu mempertimbangkan banyak solusi yang memungkinkan.
Yang keempat yaitu valuing atau penilaian. Individu mempertimbangkan 3-5 pilihan yang telah diselesaikan dan dipertimbangkan kelebihan serta kekurangan masing-masing. Dalam proses ini, individu membuat urutan pilihan tentatif atau disebut juga dengan sementara waktu, pertama, kedua, maupun pilihan ketiga sebagai cadangan. Yang kelima yaitu execution atau eksekusi. Pada fase ini, individu merumuskan dan berkomitmen untuk membuat rencana aksi untuk menerapkan pilihan tentatif mereka.